hati kita perlu diberikan nutrisi. Apa nutrisi terkuat adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Di antara berzikir kepada Allah adalah, ayo isi cahaya kita dengan cahaya ilmu. Insya Allah orang yang memiliki ilmu, insya Allah hidupnya akan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan di dunia dan di hari akhirat, dan insya Allah selalu dibimbing dalam jalur-jalur kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa hal yang paling mendasar yang sangat bermanfaat yang harus kita gali dan yang harus kita dapati, yaitu terkait dengan ilmu. Jamaah sekalian, betapa banyak para guru-guru kita, para alim ulama yang sangat menganjurkan untuk kita mendapatkan ilmu. Karena dengan ilmu ini akan menjadi syarat kesuksesan hidup kita di dunia, di hari akhirat. Disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi." Siapa yang ingin sukses di dunia, maka ada ilmunya. Dan siapa orang yang ingin sukses di hari akhirat pun juga ada ilmunya. Dan siapa orang yang ingin sukses di kedua-duanya, dunia dan akhirat, pun juga ada ilmunya. Oleh karena itu, ilmu harus kita niatkan, kita dapati agar kita bisa mendapatkan keberhasilan, kesuksesan di dunia dan juga di negeri akhirat. Oleh karena itu kita harus bersemangat untuk mendapatkan ilmu agar hal-hal yang belum kita ketahui bisa kita ketahui, dan bahkan hal yang sudah kita ketahui bisa kita amalkan. Kalau kita sering mendengar bahwa ada 3 yang tidak terputus ketika seorang meninggal dunia, yaitu yang pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, bahkan ilmu yang dia bisa bagi dan share ke siapapun, dan yang ketiga anak yang selalu mendoakannya. Oleh karena itu ambil kesempatan untuk kita bisa menggali ilmu, mencari ilmu, kita amalkan sendiri, pun juga bisa kita bagi kepada saudara, teman-teman, dan kerabat agar ilmu kita lebih bermanfaat. Jamaah sekalian, betapa banyak keutamaan yang sering kita dengar dari para guru-guru kita, dan bahkan sumbernya pun juga dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan terkait keistimewaan apabila seseorang memiliki ilmu. Dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan angkat derajat siapa orang yang beriman dalam hatinya dan mereka memiliki ilmu. Dan juga sering kita dengar dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang dia senang langkah-langkahnya untuk menuju ke tempat ilmu, dia semangat untuk mencari ilmu, maka Allah pun akan ringankan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu adalah majelis yang harus kita jadikan tempat favorit, karena di majelis itu betapa banyak kemuliaan-kemuliaan. Bukan saja ilmu yang kita dapat, tapi insya Allah kita bisa bersilaturahim, kita bisa berjumpa dengan para orang soleh dan solehah, kita juga bisa berjumpa dengan para guru-guru, dan yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu kalau kita niatkan insya Allah menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Pernah juga ada kabar gembira dari baginda Rasulullah SAW apabila ada orang yang berkumpul di rumahnya Allah, di majelis ilmu, dia membaca Quran, menggali ilmunya Allah, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan. Apa di antara kemuliaannya? Yang pertama akan mendapatkan ketenangan ketika duduk di majelis ilmu. Yang kedua akan mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdampingan dengan para malaikat-malaikat rahmat. Dan yang tidak kalah penting adalah Allah akan tetapkan para pencinta-pencinta ilmu, orang yang suka duduk di majelis-majelis ilmu, untuk dia menjadi calon penghuni surga. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengikuti kajian-kajian dimanapun berada, baik offline maupun online, insya Allah Allah jadikan kita calon penghuni surga.
Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di akhir zaman semacam ini betapa banyak perkembangan terkait dengan ilmu yang bisa kita dapat, baik melalui kajian langsung secara offline maupun online. Yang kita bisa simpulkan ada kajian-kajian yang sedang viral misalnya, atau kajian-kajian tematik misalnya, atau tidak kalah pentingnya juga dan masih tetap ramai ketika ada kajian-kajian offline yang diadakan di masjid-masjid, yang diadakan di masjid-masjid, di musola, di halakoh, di tempat-tempat untuk mendapatkan ilmu. Lalu ada pertanyaan, lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Mana yang harus saya pilih ketika ada kajian offline dengan kajian online? Atau apa yang harus saya pilih ketika ada kajian yang menggunakan materi secara literasi atau bersumber dari kitab-kitab kuning, atau ketika saya hanya mengambil ilmu dari cuplikan-cuplikan yang sedang viral saat ini? Tentu jamaah sekalian, mitra GIC di mana saja berada, semua ilmu dari manapun sumbernya, insya Allah semua akan sangat bermanfaat untuk kita. Yang pertama, kalau memang kita punya waktu yang sangat luas, maka niatkanlah untuk kita bisa menghadiri majelis ilmu, kajian-kajian ilmiah yang berkesinambungan, yang istiqomah, yang kita bisa hadiri rutin setiap minggu, setiap bulan, atau kita atur waktunya. Kenapa? Karena terkait dengan ilmu yang memang ada sumbernya, ada literasinya, ada kitabnya, ada rujukannya yang bisa kita lihat mana kitabnya, kemudian siapa pengarang kitabnya, kemudian kita juga mengetahui dari mana sumber dalilnya, maka insya Allah kita akan memiliki sebuah penguat ketika kita mendalami sebuah ilmu, dan juga ketika kita menyampaikannya, kita juga bisa mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki waktu yang cukup, maka ayo kita niatkan untuk bisa hadir secara rutin, secara istiqomah, untuk menghadiri kajian-kajian klasik yang memang menggunakan kitab, yang memang menggunakan sumber ilmu yang bisa kita pegang langsung, kita baca langsung, dan bahkan kita bisa langsung memandang kepada guru yang menyampaikannya. Dalam istilah Islam, ngaji talaki, yaitu ngaji klasik. Jamaah sekalian, memang dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada 6 syarat untuk seseorang mendapatkan ilmu yang dikatakan berhasil. Yang pertama, dia memiliki pemahaman. Yang kedua, dia memiliki modal untuk beli buku, beli kitab, mencatat. Kemudian yang ketiga, dia punya kesabaran. Yang keempat, tentunya punya waktu yang panjang. Jadi kalau kita pengen pinter itu nggak bisa spontan, harus sabar dan juga punya waktu yang panjang untuk kita mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang kelima, kita harus bersemangat. Tidak merasa cukup. Ketika sudah mendapatkan ilmu hari ini, maka makin penasaran untuk mendapatkan di minggu depan atau di bulan berikutnya. Ya. Dan yang terakhir tentunya ada irsyadul ustaz, yaitu ada pendampingan dari guru. 6 syarat ini yang mudah-mudahan bisa kita miliki, yaitu zakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghatin, wa tuluz zaman, wa irsyadul ustaz. Mudah-mudahan dengan 6 hal itu kita bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang berhasil. Lalu bagaimana ketika dalam keadaan yang sangat-sangat sempit karena mungkin aktivitas pekerjaan kita, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa hadir ke majelis ilmu karena anak kita masih kecil-kecil, atau misalnya kita tidak bisa keluar rumah karena mengurusi orang tua yang sedang sakit, mengurusi keluarga yang sedang sakit, maka alhamdulillah banyak sekali kita bisa mendengar nasihat-nasihat viral melalui media sosial atau melalui jalur online. Ambil kesempatan itu. Insya Allah apabila kita tetap memanfaatkan media sosial untuk kajian ilmu, insya Allah hidup kita pun akan lebih bermanfaat lagi. Jamaah sekalian, ilmu ini harus kita jadikan sebuah vitamin dalam kehidupan kita. Layaknya tubuh kita perlu disuplai dengan vitamin agar badan kita sehat. Badan kita perlu makanan agar badan kita kuat, pun juga hati kita perlu diberikan nutrisi. Apa nutrisi terkuat? Adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Di antara berzikir kepada Allah adalah ayo isi cahaya kita dengan cahaya ilmu. Insya Allah orang yang memiliki ilmu, insya Allah hidupnya akan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan
di dunia dan di hari akhirat, dan insya Allah selalu dibimbing dalam jalur-jalur kebaikan. Mudah-mudahan tambah semangat kita dalam mencari ilmu, baik pengajian klasik ataupun mendengarkan nasihat-nasihat yang sedang viral di media sosial. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.